Oke, 大家好. Hari ini kita akan bahas unit 15. Nah, sekarang Losa akan menjelaskan dulu kosakatanya, 生词, new words. Yang pertama itu adalah 全. 全 artinya semua. 照片, 照片 artinya foto. 看 artinya melihat. 看 artinya melihat. Lalu 姐姐, 姐姐 artinya itu adalah kakak perempuan ya, Cece. Lanjut, 只, 只 artinya itu hanya. 做, 做 artinya itu melakukan ya, melakukan. Lanjut, 大夫, 大夫 kita udah belajar sebelumnya artinya adalah artinya adalah dokter ya, 大夫. Lanjut, 医院, 医院 artinya rumah sakit. Kalau misalkan dokter, kata lainnya sudah pernah kasih tahu yaitu 医生, 医生 dokter. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 9, 公司, 公司 artinya itu adalah perusahaan ya, atau enggak kantor ya, perusahaan atau enggak kantor. Kita lanjut ke nomor 12, 律师, 律师 kita udah tahu juga artinya pengacara. 外贸, 外贸 artinya bisnis dari kepada luar negeri ya, jadi perdagangan dengan luar negeri, bisnis luar negeri kayak misalnya ekspor, impor. Nah itu termasuk 外贸, 外贸. Lanjut, 小 kecil, 小 kecil ya. 大概, 大概 artinya tentang atau perkiraan. 大概 misalnya hari ini saya perkirakan tidur jam 9. Nah, 今天我大概算了一下9点睡觉, kayak gitu ya. Kita hitung misalnya kita lagi scheduling time terus kita hitung. Oh, 大概今天就9点睡觉. Nah, kira-kira hari ini kayaknya tidur jam 9 deh, seperti itu. Lanjut, 多, 多 artinya banyak, banyak atau lebih ya, melebihi dari jumlah ininya, banyak atau lebih seperti itu. Lanjut, 外国, 外国 artinya luar negeri. Misalnya di Indonesia banyak wisata, banyak wisatawan. Nah itu adalah orang luar negeri, semuanya adalah 外国人. Berarti yang termasuk 外国人 yang mana? 中国人, 韩国人, gitu ya. Ini semua adalah bukan orang Indonesia, dia adalah orang luar negeri, seperti itu. Oke? Nah sekarang kita lihat apa? 课文, kita lihat teksnya. Nah, usahakan kita lihat apa? 课文, kita lihat teksnya. Nah, usahakan jelaskan pelan-pelan. Ya. Oke. Yuk. 第15课, 第15课, 你们公司有多少职员? Nah, di pelajaran kelima judulnya adalah 你们公司有多少职员? 你们公司 artinya 你们的公司. Artinya itu adalah 你们的公司, perusahaan kalian. Ya, perusahaan kalian. 有多少职员? 多少 artinya itu berapa. Jadi ada berapa karyawan. Karyawan, 多少职员? 职员 artinya karyawan ya. Sebelumnya kita juga udah pernah belajar. 职员 artinya karyawan. Lanjut, 课文, 课文 teks. Judulnya topik 1, 一, 你家有几口人? Rumah kamu ada berapa orang atau keluarga kamu? 你家, 你家 keluarga kamu ada berapa orang? 麦克和玛丽在看照片. Mike and Mary are looking at same photos ya. 麦克和玛丽在看照片.
Nah, jadi si Michael dan Mary sedang ya, 在 artinya itu selain di suatu lokasi, dia juga bisa artinya sedang. Nah, dalam ini dia maksudnya sedang 在看照片, sedang melihat foto. Terus si Michael nanya, 你家有几口人? Ya, tiga kata mempunyai nada yang sama, yaitu nada ketiga. Berarti yang pertama itu ya, yang ini sabar, saya tulisin. Nah, jadi yang huruf apa? Yang pertama itu dia bacanya adalah nada kedua. Jadi dua katanya itu naik terus ya. Dua katanya itu naik terus. Kecuali nada ketiga, kecuali kata ketiga itu adalah tetap sama aja ya. 你家有几口人? Rumah kamu, keluarga kamu ada ada berapa orang ya. 你家有几口人? Terus si Mali bilang 我家有5口人, 爸爸妈妈哥哥姐姐和我. Jadi keluarga saya ada 5口人, 5 orang, 5 anggota. 有5口人, oke. 爸爸artinya ayah, terus mama ibu, 哥哥 koko, 姐姐 dan saya ya, dan saya. Lanjut, 你有没有全家的照片? 全家的照片itu artinya foto satu keluarga. Jadi satu keluarga secara full ada fotonya, 全家的照片 ya, foto semua anggota keluarga ada di foto itu. Nah, jadi 你有没有 kamu ada atau tidak ada, 有没有 punya atau tidak punya, 有没有 ada enggak foto semua orang ya, semua keluarga ya, satu keluarga secara full, satu keluarga ya. 有一张 ada satu, ada selembar. 张 artinya itu lembar. Nah, di sini adalah 张 kata bantu bilangan buat si foto. Jadi kalau misalnya mau bilang bahasa Mandarinnya selembar foto adalah 一张照片. Seperti itu. 有一张 artinya ada nih, ada satu lembar ini, ada satu lembar. Oke, 你看 kamu lihat, oke. 这是我们全家的照片. 这是我们全家的照片. Ini adalah 我们全家的照片, berarti foto satu keluarga kami gitu ya, foto satu keluarga kami. 你有哥哥姐姐吗? Nah, ada pertanyaan, 你有哥哥姐姐吗? Berarti apakah kamu punya ya, atau kamu punya di sini. 你有哥哥 koko cece, apakah kamu punya koko cece, seperti itu ya. Nah, terus si Mike bilang, 我没有哥哥也没有姐姐，只有2个弟弟. Ya, jadi saya tidak punya koko. Ye artinya juga tidak punya cece, tidak punya cece ya, tidak punya cece. 只有 artinya hanya, 只有 artinya itu hanya, yo artinya punya, hanya punya 2 adik laki-laki ya, hanya punya 2 adik laki-laki, seperti itu. Lanjut, 你爸爸妈妈做什么工作?
Ni papa mama 做什么工作 artinya papa mama kamu 做什么工作 melakukan 工作 pekerjaan, melakukan pekerjaan apa ya 做什么工作我妈妈是大夫在医院工作爸爸是一家公司的经理我妈妈是大夫Mama saya adalah dokter 在医院工作 nah di 在 artinya di rumah sakit ya 医院 rumah sakit 工作 kerja ya 爸爸是一家公司的经理 ayah adalah 一家公司的经理 adalah manager ya jadi kita mulai translate itu dari jingli dulu dari manager adalah manager ya manager satu perusahaan 一家公司 artinya satu perusahaan ya sebuah satu jangan satu deh sebuah ya sebuah perusahaan 一家公司 ya Jia adalah kata bantu bilangan buat perusahaan. Sebelumnya seingat-ingat lagi sebelumnya kita udah bahas Jia. Dia bisa artinya rumah, keluarga dan juga kata bantu bilangan. Ya, kata bantu bilangan untuk office, untuk perusahaan seperti itu. 我妈妈在商店工作，爸爸是律师。我妈妈 ibu saya在 di 商店artinya mall kayak Emporium kayak mall-mall yang ada di Jakarta seperti di mall ya di mall 商店工作 bekerja jadi mama saya kerja di mall papa ayah adalah 律师 pengacara ya papa 是律师 pengacara lanjut topik yang kedua 你们公司有多少职员？你们公司有多少职员 artinya perusahaan kamu ada berapa karyawan? 你们公司有多少职员 ？OK， 王老师和关经理在谈话。谈话 artinya ngobrol. 谈话 artinya ngobrol. Ya, jadi Guru Wang dan manajer Kwan sedang ngobrol. Oke, si Guru Wang tanya, 你们是一家什么公司？你们是一家什么公司？ Kalian adalah ya, kalian adalah 你们是一家什么公司 adalah sebuah perusahaan apa? Ya. 你们是一家什么公司 kalian adalah sebuah perusahaan apa jadi 一家 adalah sebuah 什么 apa 公司 perusahaan ya 是一家外贸公司 adalah 是 artinya adalah 一家 sebuah 外贸公司 artinya perusahaan yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri ya perusahaan bisnis luar negeri seperti itu ya mau artinya perdagangan atau enggak bisnis luar negeri ya jadi dia fokusnya itu ke dagang atau bisnis yang berkaitan dengan luar negeri seperti itu why artinya itu di luar ya why artinya di luar lanjut 是一家大公司吗 Ya, ini pertanyaan. 是一家大公司吗? Apakah merupakan ya? 是 apakah merupakan sebuah perusahaan besar? 是一家大公司吗? 大公司 apakah merupakan sebuah perusahaan besar? 不大，是一家比较小的公司。Nah, 不大 artinya tidak besar, ya tidak besar. Sabar. Ya, 不
puta artinya tidak besar. Tidak besar ya. 是一家比较小的公司 adalah 公司, kita mulai dari 公司 perusahaan ya, sebuah perusahaan, 一家公司 sebuah perusahaan yang relatif lebih kecil. Kalau misalnya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, memang perusahaan ini tuh bukan termasuk perusahaan besar, puta tidak besar. 是一家 sebuah perusahaan 比较小 yang lebih 比较小的 yang lebih kecil seperti itu ya. Lanjut, 有多少职员 ada oke, ada berapa karyawan. 有多少职员 ada atau punya ya, ada atau punya berapa karyawan. 有多少职员 karyawan. 大概有100多个职员，大概有100多个职员。Nah, 大概 artinya adalah mengestimasi. Tadi itu perkiraan, kira-kira seperti itu. Kira-kira ada 100 karyawan. Ya, ada 100 orang karyawan. 都是中国职员吗? Nah, 都是 berarti dia merujuk ke si 100 karyawan ini. Nah, di semua 100 karyawan ini maksudnya kayak gitu. 都是 semuanya. Apakah semuanya ya? Ma pertanyaan. 都是中国职员吗? Apakah semuanya adalah karyawan China gitu? Apakah semua karyawan itu karyawan orang Cina seperti itu? Karyawan negara China ya, karyawan Chinese kayak gitu. 不都是中国职员. 不都是 berarti tidak semuanya. 不 ya, dimulai dari tidak semuanya adalah 中国职员 karyawan China. Jadi tidak semua karyawan China. 也有 juga ada 外国职员 karyawan asing. 外国 luar negeri ya, karyawan asing. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke 注释grammar ya, lanjut ke grammar. Bukan grammar, maksudnya catatan. Nah, ini dia ada mengingatkan kalau er sama liang ya, penggunaannya berbeda. Kalau liang biasanya itu dia jumlah, misalnya 2 biji, 2个 2本 2件 2家 kayak gitu. Kalau misalkan itu kayak nomor, misalnya 1, 2, 3 1, 2, 3 ya, atau enggak misalnya ranking kedua 第二名 kayak gitu ya, seperti itu. Lanjut, 100多个. Nah, 多 ini artinya lebih, jadi 100 lebih, 100多个 100 lebih bla 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 ya. Nah, ketika tuo itu ditambahin berarti artinya tuh si jumlah ini dia lebih banyak daripada misalnya 100 nih, 100 karyawan. Kalau tambahin tuo berarti lebih dari 100. Kayak gitu, lebih dari 100. 100多个 seperti itu ya. 不都是外国职员. 不都是 artinya gak semuanya. Jadi misalnya 100 nih, gak 100-100-nya itu adalah orang China. Misalnya di contohnya dia ada state example. 3个日本人 4个美国人. Nah, ini kan semuanya adalah, gak semuanya adalah orang Amerika. Jadi kita bisa ngomong 他们不都是美国人. Jadi mereka gak semuanya adalah orang Amerika karena ada sebagian 3 orang Jepang kayak gitu ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ke grammar. Nah, grammar ini 没有 kita udah tahu artinya tidak punya atau tidak ada. Kalau misalnya pertanyaan berarti 有没有 ya, 有没有 pakai 有没有, ada atau tidak ada ya, seperti yes or no question seperti itu. Contohnya ya, contoh kalimatnya
你有自行车吗? Nah, ini pakai ma ya, pakai ma. Kalau pakai ma jangan你有没有自行车吗? Kamu ada, apakah kamu ada atau tidak ada bicycle, ada atau tidak ada sepeda. Nah, itu gak nyambung. Jadi pilih satu, pakai verb pu, verb, atau pakai bla 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 ma. Pakai subjek, verb, objek ma, ya seperti itu. Ini nomor 1, apakah kamu punya sepeda, 自行车 sepeda ya. 有 ada. Terus nomor 2, 你有没有姐姐? Jadi kamu punya atau tidak punya, ya, punya atau tidak punya kakak perempuan, ya. Tapi dia sebenarnya juga artinya bisa seperti ini, ngomongnya apakah kamu punya kakak perempuan. Ini sebenarnya sama gitu intinya itu sama, dia menanyakan kamu punya nggak Cece gitu. Tapi yang berbeda adalah struktur kalimatnya, apakah kamu punya kakak perempuan, seperti itu ya. Lanjut, 没有. Nah, 没有artinya saya tidak punya. 没有artinya saya tidak punya kakak perempuan, maksudnya saya tidak punya kakak perempuan. 没有 有没有姐姐? 没有, nggak ada, nggak punya. 我没有姐姐, maksudnya seperti itu. Nah, 有 ini artinya juga menyangkut sama keberadaan. Kayak misalnya ada berapa orang, ya, ada berapa karyawan. Kayak misalnya 大概有100多职员, kira-kira ada 100 lebih karyawan, seperti itu. Lalu kita lanjut ke nomor. Nah, kalau 100 artinya itu 100, oke? 100 artinya itu 100, 1000, 1000, 1万, 10.000. Ya, ini harusnya tambahin 0, 10.000 ya, 1万 10.000. Misalnya 108, 108, 110, 110, 1000, 1018 ya, 1018 ya, 1018 ya. Jadi 1000, 0, 018, 18, terus 1005 ya, 1005, 1005, 1005, 1万 10.000 ya, 10890 ya, 10.890, 10890. Nah, seperti itu ya. Jadi digabung-gabungkan ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. 集合多少? 集合多少? Nah, 集 dia kan artinya bisa berapa, bisa juga several, beberapa ya. 集 artinya beberapa, seperti itu. 多少 ya, 多少 ketika lebih dari 10, ketika angkanya lebih dari 10, kita pakainya berapa aja, kayak gitu. Kalau 集 dia biasanya buat nanya kayak misalkan beberapa itu kurang dari 10, kayak gitu, jumlahnya kurang dari 10. Misalnya kelas kita tuh cuma 6 orang. Nah, berarti lo harus tanya, 我们班有几个人? Karena nggak sampai 10 kayaknya. Lo harus estimasi kelas kita nggak sampai 10 orang. Jadi lo harus tanya, 我们班有几个人? Cuman 6 orang. 6个人. Tapi kalau misalnya kelas kita ada kayak misalnya 33 orang. Nah, berarti nggak boleh ngomong pakai 几个人. Nggak boleh tanya pakai 几个人. Tanyanya itu adalah pakai 你们班, 我们班有多少? 有多少? Seperti itu ya. Lanjut. Nah, seperti ini, 你吃几个? Kan nggak mungkin kita makan lebih dari 10 biji ya, paling cuma 1, 2, 3, atau 4. Nah, terus si B-nya jawab 我吃一个. Nah, kalau misalkan 换多少, jumlahnya banyak nih ya. Misalnya saya mau tukar $500 Amerika, 换500美元, 500美元, seperti itu ya. Lanjut. Nah, seperti ini nih, lihat di gambarnya. Dia udah bilang, ini dia cuman paling
5 ya, 5 biji. Nah di 5 biji kita pakainya ji. Kalau misalnya kayak gini sekotak, nah kita bilangnya 多少. Kamu mau berapa? 要多少. Seperti itu ya. Terus kita lihat lagi. Nah ini ya, ini seperti ini ya, yang ada kata bantu bilangannya. Nah, kata bantu bilangannya baik banget. Nah, seperti ini. Jadi depannya angka dulu. Ya, berapa jumlahnya? Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, lebih dari 10 juga ada ya. Tergantung jumlahnya berapa. Nah, lalu tengah-tengahnya adalah kata bilangan. Kata bilangannya ada banyak. Ada, langsung bacain dari awal. I, wei, ke. Ya, bisa pakai wei, bisa pakai ke. Nah, ada i wei lao shi. 2本书3辆自行车4件毛衣5口人6张照片7支笔8把 nah 椅子 ya 8把椅子 椅子 artinya kursi ya 9个数码相机9个数码相机 ya 10斤苹果10斤苹果. Nah kayak gitu. Tengah-tengahnya adalah kata bantu bilangan. Dia sesudah angka sebelum barangnya apa. Seperti itu. Ya lanjut. Nah ini kalian bisa baca-baca sendiri. Cara bacanya penekanannya ada di mana-mana saja ya. Nah sekarang langsung lanjut bahas supplementary words ya. Kita ada hua bao. Hua bao artinya apa? Koran yang ada ininya nih, yang ada gambarnya. Hua bao. Shijie artinya dunia. Shuma xiangji artinya digital kamera. Shuma xiangji artinya digital kamera. Ya, lanjut. Ni you ci dian ma? Nah, ini adalah substitution. Jadi jangan melulu pakainya kamus ini, kamus itu. Nah, coba kita ganti. Misalnya kamu punya pacar gak? Nan nu pengyo. Nan pengyo berarti pacar cowok. Nah, biasanya cewek pacarnya itu pacar cowok, boyfriend ya. Nan pengyo. Ya, nu pengyo berarti girlfriend. Nu pengyo berarti girlfriend ya. Girlfriend. Seperti itu, pacar cewek. Nah, ni you nan pengyo ma? Apakah kamu punya boyfriend? Yo ya artinya ada. Ya, I have. Seperti itu. 我有朋友. 我有男朋友. Seperti itu. Kalau yang tertera di sini dia adalah Hanyu Cidian. Hanyu Cidian artinya kamus bahasa Mandarin. Terus kita lanjut. 你有几本? 你有几本词典? 几本? 你有几本词典? Kamu ada berapa kamus? Nah, berapa ini udah tahu nih pakai ji, artinya kalau kamus gak mungkin lebih dari 10 ya. Ya, paling cuma 3 atau 5 ya, nggak sampai 10 atau tidak lebih dari 10. Jadi gimana? Ni you ji ben ci dian? Kamu ada berapa? Ada berapa dictionary? Ya, ada berapa kamus? Nah, cuma 2 doang ya. 我有2本词典. Nah, ini kita bisa ganti. Misalnya kamu ada berapa sweater? 你有几件毛衣? Kamu ada berapa sweater? 有2件, misalnya cuma 2. Kan nggak mungkin beli sweater sampai beli 20, beli 11, kan nggak mungkin. Paling cuma beli 5 atau 4 seperti itu. 你有几件毛衣? Ya. Terus nah, berikutnya ada ke shuma xiangji ya, ada berapa digital kamera. 你有几个数码相机? 你有几件毛衣? 你有几支笔? 你有几张光盘? 你有几个本子? 你有几本杂志? Nah, ada yang masih inget gak? 杂志 artinya apa? Ya, lanjut. 你有没有中国地图? 你有没有中国地图? 中国地图 artinya peta negara China. Peta negara Cina.
peta negara Cina ya. China ya, peta negara China. 没有 tidak ada. 我没有中国地图 misalnya boleh tanya banyak lah ya. Misalnya kamu punya sepeda gak? 你有没有自行车? 有 ada ya. Atau enggak 没有我没有自行车 seperti itu. Lanjut 中文杂志. 中文杂志 artinya majalah bahasa Mandarin. Majalah bahasa Mandarin ya. Seperti itu. Lanjut. 你们班有多少个学生? 学生. Nah, 学生 itu banyak ya. Gak mungkin satu kelas itu, biasanya di sekolah satu kelas cuman 10 orang biasanya itu udah paling minimal ya. Setidaknya lebih dari 10. Misalkan kelas kamu ada berapa murid? 学生我们班 kelas kita ada 18 murid. 18个学生 ya. Terus lebih dari 10 kita pakainya adalah 多少. Kita nggak pakai 几 seperti itu ya. Ini pilihannya ada banyak. Misalnya 你们班有多少个女同学? 女同学 artinya teman sekolah yang cewek. Female classmate ya, female classmates atau enggak schoolmates kayak gitu. Misalnya ada banyak lah ya, satu angkatan misalnya 33, setengahnya itu cewek. Misalnya 我们班有33个女同学. Kalau di textbook dia bilangnya 10个. 我们班有10个女同学. Nah, 桌子 artinya meja. 桌子 artinya meja. Nah, misalnya di restoran ini ada berapa meja? 你们餐厅 artinya restoran ya. Atau enggak kelas saja deh. 你们班有多少个桌子? Ada berapa? 多少张 ya, kata bantu bilangannya pakai 张. 有多少张桌子? Ada berapa buah meja? 我们班有20张. Kelas kita ada 20 buah meja seperti itu. 你们班有多少把 ya, 多少把椅子 ya, ada berapa buah kursi. 我们班有apa? 19把 ya, 19把椅子 ya, 19把椅子 ya, 椅子 ya. Kelas kita ada 19 buah kursi. Lanjut. Berikutnya juga seperti itu. Ya, Hanyu Shu berarti kayak kita sekarang pakainya Hanyu Shu, buku bahasa Mandarin. Oke. Nah, berikutnya, 你爸爸在哪儿工作? 我爸爸在公司工作. Nah, 在 setelah itu adalah lokasi. Misalnya lokasinya di mana? Misalnya kerjanya di 医院, rumah sakit. 医院 artinya rumah sakit. Oke. 医院 artinya rumah sakit. Lanjut. Rumah sakit. 大学 artinya itu adalah universitas ya. Tuh, 校长 kepala sekolah. Lanjut. 银行artinya itu bank ya. Ada yang masih ingat gak? 银行 artinya itu adalah bank. Lanjut. 邮局 artinya kantor pos. 书店 artinya adalah toko buku. 书店 toko buku ya. 商店 artinya mall. 商店 artinya mall ya. Lanjut. 你妈妈做什么工作? Mama kamu melakukan pekerjaan apa? Mama kamu melakukan pekerjaan apa ya? Papa mama. Nah, ini yang tadi di teks. Kalau di sini ni mama artinya mama kamu melakukan pekerjaan apa? 我妈妈是大夫. Mama saya adalah dokter. Kalau misalkan profesinya lain, misalnya kantor, karyawan toko, 营业员
营业员 karyawan toko ya. Terus kayak misalkan 律师 artinya pengacara. Pengacara 律师 ya. Lanjut 经理 artinya manager. Manager 经理 老师 guru, 教授 profesor, dosen ya. 教授, ada yang masih ingat gak? 教授 artinya profesor atau enggak dosen. 校长 artinya kepala sekolah ya. 校长 artinya kepala sekolah. Seperti itu ya. Lanjut. Read and write out the following numerals in Chinese ya. Ini coba kalian kerjakan ya. 32 32 ya. 45 45 ini gampang. Kalau misalkan kayak 166 ya, 166 怎么说呢? Ya, 166 gimana? 166 ya. Kalau misalkan 1109 1109 ya. Terus kalau 600, nah pokoknya ini coba ya, kalian coba kerjakan ya. Dimulai dari ribuannya dulu. 6.6800 ya, 54 54 seperti itu ya. Kalau ini fill in the blanks with numerals and classifiers.